Serangan demi serangan terus dibalas, sementara korban di kedua belah pihak terus bertambah. Seberapa jauh konflik Iran, Amerika Serikat akan berkembang? Dan apakah kawasan Timur Tengah kini berada di ambang perang yang lebih luas? Kita bahas bersama Evata Filomeno, dosen ilmu politik Universitas Udayana. Mas Evata, selamat sore. Ada 3 tentara Amerika Serikat yang tewas dalam perang baru-baru ini. Apakah tewasnya atau gugurnya tentara Amerika Serikat ini bisa jadi menjadi titik balik yang akan mendorong perang ke level yang lebih besar lagi? Baik, ketika kita melihat ya, sebenarnya sudah ada peristiwa besar, 11 peristiwa besar ya, terkait dengan tewasnya pasukan Amerika Serikat. Sempat ada waktu itu di Kuwait ya, di Shuaibah, terus juga sempat di Arab Saudi 1, dan di Yordandia 3 ya, di Irak Utara 1, dan ada beberapa catatan-catatan yang lain. Dan tentu saja hal ini dikonfirmasi bahwa Donald Trump mengatakan bahwa dia akan melakukan serangan besar-besaran nanti malam begitu. Dan ini tanda bahwa memang selama ini Amerika Serikat selalu mencari cara begitu, bagaimana caranya untuk melemahkan Iran dalam beberapa posisi. Dan serangan yang dilakukan oleh Iran tersebut ternyata malah menyebabkan eskalasi ini menjadi titik pecah ya. Kita tahu bahwa sebenarnya diplomasi masih menjadi titik temu yang mencoba untuk mendamaikan situasi. Dan Abbas Araghchi juga menyampaikan bahwa meskipun hanya 10%, kita harus tetap bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Tetapi Amerika Serikat terus melakukan banyak manuver untuk mencegah diplomasi. Dan kita tahu bahwa gugurnya dan tewasnya prajurit dari Amerika Serikat ini akan memperpanjang dan memperparah situasi di Selat Hormuz juga nanti ke depan. Jika situasi akan semakin memanas, tidak hanya di Selat Hormuz, tapi juga antara Amerika Serikat dan Iran, seberapa besar peluang Iran ini akan terus membalas setiap serangan Amerika Serikat? Ya, serangan dari Iran kita tahu memang ditujukan untuk melakukan pembalasan begitu ya. Tetapi serangan-serangan punitif seperti ini sebenarnya harus dilihat lagi lebih dalam bahwa fasilitas Iran ini memang sudah rusak ya, terkait dengan logistik mereka, terus juga depot-depot pertahanan mereka itu sudah hancur kurang lebih 85%. Maka serangan-serangan yang mereka bisa lakukan adalah serangan-serangan simbolik begitu. Meskipun tentunya ini akhirnya menyebabkan tewasnya dari pasukan Amerika Serikat, tetapi kehancuran yang diciptakan oleh Amerika Serikat dengan serangan berapa malam ya, hingga nanti mungkin masuk ke malam ke-9 dan masuk ke malam ke-10, tentu ini jauh lebih parah gitu. Ada 170 titik, terus Amerika juga akan melakukan serangan dengan pesawat tempur canggih mereka lagi ya, otomatis pengeboman demi pengeboman, jalur-jalur logistik yang selama ini harusnya menjadi nadi kekuatan dari Iran ini sendiri malah lumpuh total. Nah, maka serangan ini harus dibaca hati-hati oleh Iran gitu. Ketika mereka ingin mendeeskalasi, harusnya hal tersebut mulai muncul. Dan kita tahu bahwa Amerika Serikat juga sudah membuka ruang diplomasi yang cukup besar, tetapi apakah ini ditangkap dengan sangat baik, ataukah mereka ingin melakukan serangan total gitu, atau perang total ke depannya. Dan kecurigaan bahwa nanti Amerika akan melakukan invasi darat bisa saja semakin dekat. Saya lihatnya demikian. Berapa persen sebenarnya kemungkinan invasi darat akan dilakukan Amerika Serikat jika kita melihat eskalasi belakangan ini, Mas Evata? Ya, kita melihat bahwa pasukan Amerika ya yang berada di wilayah Timur Tengah ini datanya memang itu kurang lebih 50.000. Tetapi dengan peningkatan eskalasi seperti ini tentunya hal tersebut terlihat dari banyaknya intensitas kapal perang mereka yang melintas ya. Kurang lebih sekitar sekarang yang kalau terdata itu ada 24, dan itu semuanya membawa pasukan begitu. Maka hal-hal seperti ini membuktikan bahwa Amerika Serikat sebenarnya sudah secara presisi melakukan pelemahan-pelemahan. Pertama mereka melakukan pelemahan di wilayah pesisir. Ini kan tanda gitu, wilayah radar-radar dari Iran mereka lemahkan. Nanti kalau misalkan mereka melakukan operasi serangan darat, maka tidak akan begitu sulit. Dan pesawat tempur digunakan untuk menghantam wilayah-wilayah yang berada tepat di pusat pemerintahan dan juga di wilayah-wilayah depot-depot pertahanan dari Iran itu sendiri. Dan ini juga tidak lepas karena Amerika tahu bahwa Iran memang tidak bisa diajak negosiasi. Iran memang harus diminta untuk mendeklarasikan bahwa mereka kalah secara total. Maka dengan adanya operasi invasi secara darat ini justru akan memperbesar kemenangan dari Amerika. Meskipun itu adalah opsi yang terburuk, dan kayaknya Amerika tidak dalam waktu dekat melakukan hal tersebut, tergantung nanti dari dorongan Israel itu sendiri. Ya, Mas Evata, jika ada kemungkinan invasi darat yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran, kemudian tadi Anda menyebutkan juga ada fasilitas Iran yang memang sudah rusak bahkan sekitar 80%. Apakah
Iran masih memiliki kapasitas militer yang cukup kuat untuk mempertahankan perang dalam jangka panjang ataupun melawan Amerika Serikat melalui invasi darat ini? Ya, tentu kalau secara propaganda kita akan melihat bahwa sebenarnya Iran mampu meregenerasi kekuatan militer mereka. Itu mereka juga tidak mudah menyerah begitu. Ya, Akan tetapi ya. pada kenyataannya itu Amerika justru terus ya memaksa Iran untuk menguras biaya perang mereka. Itu kita tahu bahwa Iran ini mengalami kelangkaan air. Iran juga mengalami kondisi yang cukup pelik. Nilai rial itu di pasar gelap maupun di pasar secara total begitu jatuh, anjlok ya, dan juga perekonomian mereka yang sudah tercekik lama begitu. Dan kita lihat juga bahwa ternyata ketika Iran mau melakukan sesuatu dipelototi juga oleh India dan juga Cina begitu yang memiliki kepentingan di Selat Hormuz, karena Selat Hormuz ini membawa 20% energi bagi dunia. Maka posisi Iran yang serba salah ini membuat mereka juga kesulitan gitu untuk bertahan hari ini begitu. Maka ini yang sebenarnya dibaca sangat baik oleh intelijen Amerika, dan mereka melakukan tekanan demi tekanan untuk membuat posisi Iran menjadi sangat tidak terkendali begitu di dalam tubuh dalam negeri mereka ataupun dalam diplomasi internasional. Akhirnya Iran terikut dalam arus-arus yang dikendalikan oleh Amerika. Takutnya begitu. Oke, ketika MOU ataupun upaya perdamaian sempat dilakukan, bahkan bisa dikatakan kita hampir menduga bahwa akan ada kata damai, tapi kenyataannya saat ini berbeda. Apakah menurut Anda sendiri ini situasinya sudah tidak terkendali, Mas Efata? Ya, itu dia. Pertama, bahwa memang pengendalian politik di dalam tubuh Iran ini tuh tidak terkonsentrasi dengan baik lagi ya. Awalnya kan kita melihat bahwa ketika serangan demi serangan true promise ya, yang akhirnya namanya berubah ya, terus dengan pola-pola yang begitu sangat ciamik, tetapi dalam kenyataannya begitu posisi daya tawar ya di dalam tubuh politik Iran ini menjadi carut marut begitu, sehingga basis-basis otonom ya, pasukan IRGC ini melakukan retaliasi tanpa koordinasi begitu. Nah, ketika mereka melakukan serangan tersebut, dampaknya itu kan sangat buruk bagi negosiasi ke depan. Nah, ini yang sebenarnya diharapkan dengan sangat baik oleh bukan hanya kaum moderat ya, tetapi perpolitikan di dalam negeri Iran gitu, bahwa perang ini harus segera selesai. Dan kita tahu bahwa diplomasi yang kemarin ini membawa kita pada satu kelegaan dan relaksasi yang clear begitu. Dan Iran juga tahu bahwa tidak mungkin mereka melakukan serangan yang begitu sangat besar ya dengan Amerika Serikat. Tetapi serangan yang muncul ini adalah serangan yang bisa saja ya, sebenarnya kan ada beberapa titik yang tidak merupakan serangan dari Iran, tetapi diklaim oleh Amerika adalah serangan dari Iran begitu. Nah, ini kan ini fakta bahwa Amerika terus mencari kambing hitam. Amerika melakukan banyak manuver untuk memperbolehkan mereka melakukan serangan agar mereka terlepas dari sanksi internasional gitu. Nah, inilah merupakan situasi yang cukup pelik, dan situasi ini tampaknya terkooptasi oleh negara-negara yang punya kepentingan ya untuk mengacaukan harga pasar, harga minyak, dan juga terkait dengan sekuritas yang berada. Oke, Mas Efata, singkat saja, kita tahu bahwa Iran kerap menggunakan strategi perang asimetris. Lalu apakah strategi Iran saat ini lebih mengandalkan perang langsung atau justru perang melalui kelompok-kelompok sekutunya di kawasan, Mas Efata? Singkat saja. Ya, sebenarnya harapan dari Iran adalah nanti ke depannya ya, Lebanon juga melakukan agresivitas di wilayah utara ya. Akan tetapi tentu Lebanon ya dengan terus dengan Yaman juga ada Houthi ya, dan juga ada beberapa milisi Irak juga ya, Hizbullah maksud saya tadi, Hizbullah ya di wilayah Lebanon, ternyata semua tidak terkoordinir dengan sangat baik begitu. Hal ini tidak pas karena serangan-serangan yang dilakukan kadang justru malah memicu dan juga membuat situasi Iran semakin buruk begitu. Awalnya kita melihat perang ini masih berada pada posisi yang ya mungkin berapa persen itu Iran bisa melakukan serangan balik. Tetapi dalam kondisi hari ini gitu, ketika justru Amerika Serikat yang menggunakan war of attrition, ini tanda bahwa strategi dari Iran itu dikopi oleh Amerika, dan Amerika tahu bahwa Iran akan kehabisan darah ke depannya begitu. Maka tampaknya kali ini akan sangat sulit bagi Iran untuk bertahan. Baik, terima kasih atas perspektif Anda, Mas Efata Filomeno, dosen ilmu politik Universitas Udayana, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore, Mas Efata. Terima kasih. Selamat sore, Mbak.